wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina binabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih sayyidil khalqi wa imami anbiya'ihi wa rusulih insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruka'is sujud man ismuhu Muhammad wa hamid wa mahmud. Sayyidi kulli walidi wa sayyidi kulli maulud Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabi Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala darbihi ila yaumi yusaqu fihi al-mu'minuna ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala ta'ala wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun sallallahu alaihi wasallam min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi. Allahu la yahdil qawmal fasiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima rawahu Ahmad wa Tabarani fi Mu'jamil Kabir wal Baihaqi fi As-Sunan Al-Kubra wa An-Nasa'i. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila halqatin min ashabi faqala lahum ma ajlasakum qalu nadhkurullaha ta'ala wa fi riwayatin nad'ullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa ma manna alaina bika, yakni bika ya Rasulullah. Qala Allah ma ajlasakum billahi. Qalu Allah ma ajlasana billahi. Qala amma inni la astahlifukum tuhmatan lakum wa innama atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaika. Allahumma ij'alna mimman yubahi billahi tabaraka wa ta'ala malaikatahu. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah, dan juga para ulama yang kita cintai dan para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan, yang menambah-nambah keberkahan bagi kita semuanya, menambah-nambah rahmat bagi kita semua, menambah-nambah asrar dan cahaya bagi kita semua, dan juga para santri, para ahli majelis taklim, para ahli masjid, terkhusus keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, dan juga
dan para tokoh masyarakat, para tokoh kepemudaan, keluarga besar, ormas, dan parpol, ya, dan LSM, dan juga terkhusus keluarga besar Nahdlatul Ulama dan MUI Kabupaten dan Kecamatan Purwakarta, dan juga desa, ya, dari desa apa ini? Munjul, ya. Kita semua malam ini bersama-sama berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat terbesar yang Allah anugerahkan khususnya kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau, yang menerima ajarannya, yang mengamalkan ajarannya walaupun sedikit demi sedikit. Umumnya anugerah terbesar ini Allah limpahkan kepada seluruh ciptaan, semua alam semesta. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak kebagian anugerah ini. Apa itu anugerah terbesar? Yaitu diciptakannya, diwujudkannya, dilahirkannya Nabi kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Adapun dalil tasyakur bin ni'mah, semua umat Islam sudah tidak asing lagi. Jangankan mensyukuri nikmat terbesar, mensyukuri nikmat terkecil sekalipun, kita pasti paham bahwa kita harus mensyukurinya, bahwa kita harus memuji Allah yang telah memberikan nikmat sekecil apapun. Dan yang sekecil apapun, siapa makhluk yang bisa menciptakannya? Maka tetap itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan kita harus menyikapi setiap kebaikan, nikmat, anugerah dari Allah dengan rasa bahagia. Dan kita diperintahkan menceritakan kepada yang lain tentang nikmat yang Allah berikan. Kita dilarang menceritakan kesusahan kita, tapi kita diperintahkan menceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diperintahkan menyikapi nikmat itu dengan bahagia. Perintah Allah dalam Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Harus bahagia. Kita diperintahkan mensyukuri nikmat. Fadhkuruni azkurkum washkuruli. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengingat dan mengingatkan kepada yang lain tentang hari-hari Allah yang disebut ayyamullah, hari-hari Allah. Artinya hari-hari di mana di hari-hari tersebut Allah Ta'ala menganugerahkan kebaikan kepada kita, menganugerahkan nikmat, menganugerahkan rahmat, menganugerahkan apapun kebaikan kepada kita. Maka kita harus mengingat hari itu.
Dan kita harus mengingatkan kepada yang lain tentang hari itu. Dan ini berdasarkan Quran. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengingatkan kepada kaumnya kepada hari-hari Allah. Walaqad arsalna Musa ila qaumihi walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur wa dzakkirhum bi ayatina wa dzakkirhum Musa. Ingatkan kaum bi ayyamillah, kepada hari-hari Allah. Artinya mengingat hari di mana di hari tersebut Allah memberikan anugerah kepada kita. Diperintah oleh Allah harus diperingati ke hari ini. Dan hari anugerah ini ternyata bukan cuma yang Allah berikan kepada kita saja, tapi yang Allah berikan kepada siapapun para rasul terdahulu. Ingat, siapapun umat para rasul terdahulu, kita diajarkan oleh Allah agar mengingat hari tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau menemukan Yahudi Madinah di hari Asyura sedang berpuasa. Saat itu dalam Islam belum ada salat Asyura. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa kalian berpuasa hari ini? Mereka kaum Yahudi menjawab, kami berpuasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri keselamatannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan disirnakannya, dikalahkannya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu di hari Asyura. Maka kami mensyukurinya dengan sahur. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan begini, oh kalian benar. Tidak. Tapi lebih daripada itu apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Dan Nabi buktikan kepantasannya beliau kepada Nabi Musa alaihissalam dalam mensyukuri kemenangannya Nabi Musa dan sahabatnya dan kaumnya, keselamatannya dan keselamatan kaumnya, dan juga disirnakannya kegagalan, kekuatan, kesombongan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi buktikan dengan apa? Dengan puasanya 2 hari. Beliau mengajak kepada sahabatnya alias kepada kita umatnya agar berpuasa di hari Asyura, dan beliau juga menyerukan, mengumpat kepada kita umatnya agar berpuasa di tanggal 9-nya. Jadi 2 hari. Apa alasan Nabi menghimbau agar berpuasa 2 hari? Sebagian ulama alasannya agar tidak menyerupai Yahudi.
Kalau Yahudi puasa 1 hari, kita puasa 2 hari. Ya. Namun ini lemah ini alasannya. Ya. Kenapa? Karena masalah ibadah tidak masalah. Ya. Masalah ibadah tidak masalah. Dan ini juga diperintahkan oleh mereka. Ada lagi yang lebih penting dari apa? Dari itu apa? Adalah Nabi menyatakan apa yang Nabi ucapkan. Nahnu aula bi Musa minkum. Kami, yakni kami beliau Rasulullah SAW dan umatnya, aula lebih pantas kepada Nabi Musa alaihissalam dalam mensyukuri keselamatannya ketimbang kalian. Artinya kalau kalian mensyukuri keselamatan Nabi Musa dan umatnya dengan 1 hari sahur, kami akan 2 hari sahur. Allah. Lalu ada kaitannya pernyataan Nabi nahnu aula bi Musa minkum dengan apa? Dengan jasanya Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam sampai akhir zaman. Apa jasanya Nabi Musa? Waktu Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Ya. Bayangkan, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan diperintahkan kepada kita umatnya. Siapa yang merayu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan masukan arahan kepada Nabi kita agar kembali lagi kepada Allah Ta'ala dan meminta keringanan dari Allah? Jawab, siapa? Padahal Rasulullah SAW itu perjalanan jauh. Jarak langit ke langit itu kan 500 tahun jarak tempuh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan ini jarak tempuh, ini bukan jarak tempuh, jalan kaki bukan. Ini bisa jarak tempuh cahaya. Tebalnya langit itu 500 tahun. Sementara Nabi Musa alaihissalam berada di berapa? Jalan ke berapa? Jalan ke berapa Nabi Musa? Masa parahannya? Punya air aja bangsa tahu sekali. Jarua guru dan oke lamun satahu sakali teh. Oh deui. Maka diulang-ulang sama Buya kalau ada mendengar pendapat sebagian saudara kita muslim yang mengatakan bid'ah dolalah merayakan Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal, dia sangat setuju banget. Ini yang seperti ini jadi mohon ini. Harusnya setiap waktu, jangan sekali-sekali. Masa nonton film setiap waktu, nonton bola sering, lihat YouTube setiap waktu, ngobrolin dunia setiap waktu, ngobrolin si A dan si B yang enggak ada kaitannya dengan kebaikannya kepada kita. La fid dunya wa la fil akhirah. Bisa setiap waktu menceritakan manusia yang jasanya tidak akan bisa dibalas oleh siapapun makhluk Allah. Kalau semua makhluk Allah mengerahkan segala kemampuannya untuk berbuat kebaikan kepada baginda Rasulullah SAW, disatukan semuanya, tidak akan ada yang mampu membalas kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad.
Bagaimana mungkin diciptakannya makhluk dari cahaya? Bagaimana mungkin sebuah makhluk mendapatkan rahmat Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Bagaimana mungkin kita manusia dan bangsa jin banyak mendapatkan petunjuk Allah itu lewat Nabi? Dapat iman Islam ihsan lewat Nabi, ajaran Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, dakwahnya Nabi, ta'limnya Nabi, tarbiyahnya Nabi, doanya Nabi, kelak akan memberikan syafaat Nabi kepada semua makhluk, khususnya kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus lagi kepada umat beliau sendiri, umat Islam, kita semuanya semoga mendapatkan itu. Coba kira-kira kebaikan makhluk yang mana yang bisa membalas kebaikannya kanjeng Nabi Muhammad? Ya. Coba. Kalau kita tidak ada Nabi Muhammad SAW, belum mungkin kita tahu iman Islam ihsan, tahu Allah, tahu jalan selamat, bahagia, mulia di dunia dan di akhirat, tahu peradaban yang agung, ya, tahu akhlak yang mulia, amal soleh yang agung, kalimat baik. Tidak mungkin kalau tidak ada baginda Rasulullah SAW kita bisa masuk surga, bisa selamat dari api neraka. Gak mungkin. Gak akan mungkin ada masjid, ada madrasah, pondok pesantren Islam, sekolah Islam, universitas Islam, majelis zikir, majelis ilmu, ada wali, ada ulama, ada syuhada, ada sholihin, ada derajat-derajat yang mulia. Dari mana itu semua ada? Bukankah semua berasal dari kanjeng Nabi Muhammad? Hanya makhluk tidak akan mungkin bisa membalas. Allah. Kalau ada yang mengatakan saya berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat salam kepada beliau, meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keselamatan, itu makna salawat dan salam. Kan kalau kamu baca salawat kepada Nabi Musa satu kali, Allah bayar 10. Lalu yang banyak itu dari mana? Apakah kamu kepada nabimu, ya? Atau nabimu kepada kamu? Kamu bersalawat kepada nabimu satu kali, gara-gara salawat kepada nabimu satu kali, Allah salawat kepadamu 10 kali. Itu gara-gara kamu salawat kepada nabimu, itu adalah kebaikan nabimu. Saya tambah 10, ya Allah kasih 100. Ya tambah 100 sekarang, ya Allah kasih 1000. Sudah sekarang 1000, Allah menjamin. Kafahullahu hamman, ya kan? Fid dunya wa fil akhirah wa ghafaratan. Allah menjamin semua kebutuhanmu di dunia dan di akhirat, dan Allah menjamin mengampuni seluruh dosamu. Tetap saja kebaikan Nabi yang jauh lebih banyak ketimbang salawat dan salam kepadanya. Allah. Maka keberadaan Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, di alam wujud, makhluk, ya, di alam wujud makhluk, bukan cuma di muka bumi, tapi di alam wujud makhluk. Dari tadinya ada ma'dum, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Lalu pertama-tama Allah Ta'ala mewujudkan nur, satu cahaya yang teragung, yang teristimewa di sisi Allah sebelum seluruh alam semesta ada. Yang ada hanyalah nur, cahaya siapa? Cahayanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada
bertasbih kepada Allah. Bukankah nur Nabi Muhammad itu juga syai'un minal asya? Itu juga perkara. Kalau semua makhluk bertasbih kepada Allah, sementara nur Nabi kita adalah makhluk yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi siapa makhluk yang paling dulu bertasbih kepada Allah? Jawab. Yang keras. Jangan es. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah yang bertasbih tidak makrifat kepada yang ditasbih? Mungkinkah yang bertasbih tidak makrifat, tidak mengenal kepada yang ditasbih? Jadi siapa makhluk yang paling awal, yang paling awal mengenal kepada Allah? Siapa makhluk yang paling awal mengagungkan Allah? Siapa makhluk yang paling awal mencintai Allah? Siapa makhluk yang paling awal bertasbih kepada Allah? Siapa makhluk yang paling awal beribadah kepada Allah? Seperti mana? Siapa makhluk yang paling awal dicintai oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal diagungkan oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal disebut oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal diwahyui oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal diilhami oleh Allah? Sebelum yang lain. Sebelum yang lainnya ada. Allah hadirkan yang alamul wujud, alam wujud makhluk. Ya. Allah. Itu cerita yang hidup. Ya, namanya al-maulidul awal. Al-maulidul awal adalah al-wujudul awal. Lahiran yang paling awal adalah wujud yang awal, itu wujudnya nur minal adam. Lain lagi dengan wujud di dunia. Pahami oleh kita semua. Dari wujud nur yang awal sudah begitu awal. Menjadi anugerah terbesar, menjadi anugerah yang dijadikan sumber oleh Allah sebagai sumber anugerah bagi semua makhluk Allah. Yang mana kita semuanya percaya bahwa semua ciptaan Allah ciptakan dari nur kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tidak ada nur Nabi Muhammad SAW, maka tidak mungkin alam semesta ini ada. Dan Allah menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak ada engkau, kalau tidak ada engkau. Ini kalau engkau tidak aku ciptakan di alam wujud, maka aku tidak akan menciptakan semua alam semesta. Allah. Itu cerita Allah. Maka yang tahu ada makhluk-makhluk yang awal, yang setelah itu lalu Allah menciptakan makhluk secara berurutan, secara berurutan. Yang bahannya dari nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 makhluk itu diciptakan itu mengenal keagungan nur kanjeng Nabi Muhammad. Terus Allah menciptakan malaikat, menciptakan semuanya, arwah dan segala-galanya itu semua mengenal kanjeng Nabi Muhammad. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Semuanya ketika diwujudkan oleh Allah ke alam wujud dari adanya Adam, maka semuanya mengenal, lalu mengagungkan, lalu mencintai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima hadatha wa ma taqaddama. Kata Al-Habib Ali,
radhiyallahu ta'ala. Sampailah kepada cerita nur ini diwujud oleh Allah, ya. Setelah diambil nur ini dari nur ini juz-juz diambil untuk menciptakan semua alam semesta, menciptakan malaikat, langit dan sebagainya, aras, kursi, surga, neraka semuanya. Nah, ini nur yang pokoknya ini Allah Subhanahu wa ta'ala dohirkan ke alam dunia dengan diwujud dengan wujud insan, wujud manusia yang sempurna. Ini yang disebut dengan maulid menurut umum, ya. Ini maulid menurut umum yang bisa diketahui oleh semua manusia yang ada di muka bumi. Yang bisa dikenal, karena kalau cerita yang sebelumnya tidak ada yang tahu kecuali ahli alam itu. Ya. Kita juga dulu mengenal, namun dilupakan lagi oleh Allah. Hatta kepada Allah saja kita ma'rifat di alam arwah. Bukankah kita menjawab ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Apa jawaban kita? Syahidna. Kita sudah bersyahadat sebetulnya dulu di alam arwah. Makanya dengan fi'il madhi bala syahidna, berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia itu menunjukkan kepada hal wal istiqlal, maka dengan fi'il mudhari asyhadu alla ilaha illallah sekarang dan seterusnya saya bersaksi, ya. Kalau yang di alam arwah bukan asyhadu tapi syahid, ya. Syahid, saya sudah bersaksi, ya. Tapi kan lupa lagi. Nah, kenapa ya lupa? Karena alam dunia ini oleh Allah dijadikan alam ujian. Kalau alam ujian ya dilupakan dulu, ya, dilupakan dulu. Kenapa mau diuji? Kalau dikasih ingat nggak jadi terkaji ujinya, udah, ya, terkaji, ya. Nah, mau diuji Allah. Tapi kan as-sa'idu sa'idul azal, as-syaqiyyu syaqiyul azal. Orang yang beruntung itu di dunia ini, ya, dan seterusnya, sebetulnya ini orang yang beruntung di azalnya. Karena sudah ditetapkan di azalnya, kan? Orang yang celaka juga sama, yang celaka sekarang dan seterusnya, sebetulnya ini orang yang celaka di azalnya juga. Cuma kan tidak tahu bagaimana ketetapan di azali kepada kita. Semuanya, kan? Semuanya oleh Allah ditutupi, dihijab semuanya. Nanti kenyataannya yang azali, ya, dimatchingkan dengan yang di dunia dan seterusnya, yang di dunia dimatchingkan dengan yang di azali, ya. Lihat aja nanti waktu mati. Kalau di waktu mati membawa iman yang sahih, nah ini jelas ini orang yang di azalinya memang sudah ditetapkan mukmin. Jadi ketahuannya di mana? Di waktu sakaratul maut. Ya, mudah-mudahan kita di akhir hayat kita membawa iman yang sahih, bahkan yang sempurna. Lidah kita semoga dikasih rezeki bisa mengucapkan la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kembali kita kepada masalah itu, ya. Kembali kepada masalah. Karena maulid ini, ya, tujuan atau makna yang paling inti dari banyak makna adalah syukur. Makanya dari maulid tidak keluar dari syukur. Dan
Maulidan, ini orang artinya dia ini tidak tahu, bodoh, buta hatinya, buta kalau pikirannya, kan, kepada bahwasanya kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini adalah anugerah terbesar yang mana semua alam semesta jika ditaruh di satu timbangan, lalu wujud Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditaruh di satu timbangannya yang satu lagi, maka semua alam semesta tidak akan mampu menyamai, apalagi melebihi kepada beratnya timbangan wujud Kanjeng Nabi Muhammad. Ini orang buta, dia bodoh, dia tersesat hatinya, pikirannya. Makanya jangan ragu-ragu sama mereka itu. Tanya saja sama kita ketika mereka mempermasalahkan diri maulidan atau menganggap bid'ah dolalah kepada orang yang merayakan maulid. Tanya saja mereka. Pertanyaannya begini, bagaimana menurut kamu? Coba tatap sama mata hati kamu, tatap dengan akal sehat kamu. Menurut kamu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini anugerah atau bukan? Itu aja pertanyaannya. Bentar, jangan dulu bilang hadis Quran. Saya mau tanya itu saja. Mungkin gak orang Islam mengatakan musibah? Hah? Mungkin gak? Ya gak mungkin. Yang mengatakan musibah kan cuma iblis. Imam Ibnu Katsir dan meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Imam As-Syafi'i juga meriwayatkan kan ahli hadis ini semua bahwasanya ranna iblis arba'a marrat. Iblis itu pernah stres yang sangat berat sekali, kan? 4 kali katanya. Di antaranya adalah hina wulida, tatkala dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Ini musibah besar kata iblis. Kelahiran Nabi Muhammad itu musibah besar. Apa? Pertanda akan banyak manusia dan bangsa jin yang sudah habis-habisan digoda dengan segala kemampuannya, mereka mendapatkan petunjuk Allah. Gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pertanda, ya, kegagahan iblis, kekuatan iblis, ya, kehebatan iblis akan lantah semuanya. Kalau Nabi Muhammad sudah dilahirkan, pertanda akan banyak orang yang diampuni oleh Allah dosanya, akan banyak orang yang kelak masuk surga. Padahal mereka itu ahli dosa besar, ahli kabair, tapi mereka diampuni semua dosanya oleh Allah. Dengan apa? Pembelaan Kanjeng Nabi Muhammad. Akan banyak yang masuk surga tanpa diproses dulu dengan jumlah yang sangat banyak. Bagaimana iblis tidak stres? Makanya punya simpel. Kalau ada umat Islam yang merasa stres ketika melihat acara Maulid Nabi dirayakan di mana-mana, ini orang adalah orang yang ikut kepada thariqah iblis. Lalu siapa yang akan stres dengan kelahiran Nabi Muhammad kalau bukan iblis? Chester, kalau menyangkal kalian ini, kalau kalian ini termasuk orang yang ya, mengikuti madhab al-iblisi, umpamanya, ya. Nah, lalu kalian menyangkal, katakan enggak, saya enggak stres Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, saya mau tanya sekarang sama kalian, kelahiran Nabi Muhammad di muka bumi ini musibah menurut kalian atau anugerah? Pasti kalau namanya muslim, walaupun dia membid'ahkan acara maulidan, pasti menjawabnya adalah anugerah. Sekarang pertanyaan anugerahnya ini,
nilai anugerah itu kan tidak sama, derajat anugerah itu tidak sama, ya, tidak sama, ya. Ada hidup, ada jasad, ada ruh, ini anugerah semua. Ada sehat, gitu kan? Ada kekuatan, ada kecerdasan, ini anugerah semua. Ada duit, ada makanan, minuman, pakaian, punya tanah, punya rumah, punya ini anugerah semua. Punya jabatan dan sebagainya, ini anugerah semua. Nah sekarang tolong kamu bikinkan timbangan di hadapan matamu. Timbangan. Taruh di satu sisi semua anugerah yang Allah berikan kepadamu, lalu taruh kelahiran nabimu di satu sisi. Sekarang tentukan oleh kamu sendiri, mana yang lebih berat nilai timbangannya? Apakah kelahiran nabimu, ataukah rumahmu, ataukah jabatan duniamu, ataukah uangmu, ataukah semua kekayaanmu? Jawab oleh kamu sendiri. King, kamu mereka jawab orang dia nunggu rumah jawabannya. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih betul? Oke. Coba tambahin lagi dengan anugerah yang Allah berikan kepada semua manusia. Tetap taruh ini maulid Nabi di satu timbangan. Tambahin lagi sekarang, bukan anugerah yang Allah berikan sama kamu saja, sama istrimu, sama anakmu, sama keluargamu, sama semua manusia. Tambahin lagi kalau kurang, kepada semua makhluk Allah tambahin lagi, seluruh alam semesta saja taruh di satu timbangan. Yang ini ya, sebelah sini adalah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut pandangan tetap dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Di sini tidak membutuhkan dalil yang sahih, tapi membutuhkan hati yang sahih. Jawab usia sehat. Itu aja bukan Purwakarta begitu aku. Ya, karena bentar. Munsia bukan kolom, bukan otak, tapi bukan hilang Indonesia. Ibu masih ada jawabnya. Mana dua kamu dikumpul? Apakah wujud Nabi Anjir atau wujud alam semesta yang dulu? Jawab. Wujud bukan wujud Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua, kalau kamu sebagai muslim, ya, jangankan muslim, non-muslim sekalipun pasti sama. Ketika menyikapi anugerah harus disikapi dengan bahagia atau harus disikapi dengan stres? Dua. Kalau menyikapi anugerah harus disikapi dengan syukur atau kufur? Gitu kan? Kalau menyikapi anugerah bagusnya diceritakan, kan? Atau diumpetin, atau yang harus diceritakan itu adalah kesusahan, kebahagiaan, anugerah. Ayat dari latar jelas. Tadi ayat Quran di awal, perintahan bahagia, waliyafrahu, perintahan mendongeng-dongengkan nikmat Muhammad bin Majorobika, perintahan syukur, kan? Wadkuruni adkuru waskuruli wala takfurun, kan? Jadi jelas dalilnya, jelas. Nah, lalu saya mau tanya, jangankan kamu seorang muslim, andai kata non muslim pun pasti akan sama. Kalau saya dapat bahagia punya rumah, contohnya, lalu saya undang tetangga, saking bahagia mengadakan syukuran, sekarang punya rumah baru, kasih makan tetangga, nyembeli kambing, nyembeli sapi, bikin makanan yang enak, minuman yang enak, tempatnya juga dihias karpet yang bagus, pakai minyak wangi, menghormati para tamu, saking bahagia, kan? Kira-kira menurutmu itu sesuatu yang munkar atau sesuatu yang baik? Kalau kamu sebagai non muslim, masih jawabannya sama.
tidak bertuhan sekalipun? Jawabannya pasti. Kan? Benar tidak? Praktir. Ada yang jadi kepala desa. Kalau usian tahu. Kayaknya. Kayaknya misalnya. Bawa ke restoran. Kasih makan. Ini kan semuanya ungkapan kebahagiaan. Ini semua ungkapan kebahagiaan. Nah, kalau kamu sudah mengerti tentang hal itu, bukankah kamu sudah menjawab sendiri bahwa kelahiran nabimu jauh lebih besar nilainya ketimbang alam semesta? Kalau rumahmu saja yang kecil, dengan kalau duitmu saja yang dikit, kalau jabatanmu saja yang dibawa, lalu kamu mensyukurinya, kamu sudah menganggap baik, bahkan itu sesuai dengan ajaran Islam, bahkan dasar Qurannya jelas. Hatta kalau kamu menyembelih kambing, menyembelih sapi, bikin makanan, minuman yang enak, tempatnya dihias menjamur, saudara tetangga yang datang, kamu sendiri sudah menganggap baik dan kamu menganggap itu adalah ibadah, karena itu ada dalam makna syukur. Terus pertanyaanmu yang tadi, kamu mempertanyakan kepada saya, kenapa kamu mengadakan perayaan Maulid Nabi? Yang mana itu adalah mensyukuri kelahiran Nabi. Kenapa kamu mempertanyakan? Kan ini pertanyaan konyol namanya. Tidak hak saya jawab. Cuma saya pasti mempertanyakan kamu ini siapa? Kamu itu iblis yang menjelma manusia. Lihat? Atau kamu itu siapa? Kenapa? Kalau kamu muslim umat Nabi Muhammad, saya nggak percaya 100% nggak percaya. Loh kok ada di otakmu, ada di hatimu pertanyaan itu. Seorang begini kamu bertanya, umat Islam di muka bumi, kenapa kalian semua mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad? Yang mana kelahiran Nabi Muhammad itu adalah nikmat terbesar, adalah anugerah terhebat. Kenapa kalian syukuri? Kan konyol itu pertanyaan. Kambing itu mesti kan? Begitu nanya kita. Maka benar kalau ulama mengatakan al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila dalilin sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih. Merayakan Maulid Nabi itu tidak butuh dalil yang sahih, tapi membutuhkan hati yang sahih. Saya cerita. Pokok ini rasa ante Maulid Nabi itu musibah. Orang dibina-binakan anu ukuran Maulid Nabi, rasaan Maulid Nabi teh. Kamu jangan mencari-cari Quran hadis tentang babul Maulid. Carilah ya oleh kamu sendiri tentang kelahiran Nabi itu adalah musibah atau anugerah. Kalau kamu sudah bisa mengatakan, sudah itu jawabannya. Nanti kamu sendiri yang jawab. Punya rumah kontrak juga syukuran umpamanya, kontrak rumah kan udah dianggap bagus oleh semuanya. Kenapa kamu mempertanyakan kepada umat Islam mensyukuri kelahiran Nabi? Kenapa mensyukuri rumah kecil juga sudah bagus kok? Kita mensyukuri kamu punya istri walaupun goreng patung udah bagus kok. Benar gak? Jadi yang merayakan pernikahan sampai ada yang habis miliaran, mensyukuri apa yang punya istri, punya suami walaupun goreng patung. Tapi bagus kan mensyukuri? Praktir maka bagus. Bagus. Tapi kenapa kamu kok mempertanyakan ini? Kan kamu konyol. Sampai terus kamu membawa-bawa tentang wah itu penyembelihannya jadi haram, jadi bangkai. Kenapa? Karena bukan karena Allah, karena manusia, karena Nabi Muhammad. Dengan nama Muhammad, bukan nama Allah. Innalillah
innalillah. Haji lain jadi kan ada nonton bola oke mereka sok aja beli kacang kopi beli nukahan sejen atas nama siapa itu atas nama bola saya. Mencintaya, aku berdosa kami ayah kamu mencintaya karena menghormati tamu. Jadi haram mencintaya. Dengan bismillah tamu bukan bismillah. Aisyah itu menurut kubek silakan semuanya. Lewatnya hati. Aisyah kasar haji. Kasar haji siapa? Kasih jauh-jauh lagi ke Saudi Arabia. Di belakang lagi aja nggak bawa. Kalau nyokong ke Saudi siapa? Jadi Wahabi. Jadi jelma konyol siapa? Quran segala Quran hadis tapi bagus. Udah tolong dia kalah nggak bisa. Bisa nggak apa-apa. Karena saya mahal. Saya mau kalah tapi tepat. Cek bahasa orang Sunda. Manu itu monyet nggak bergulung. Chester, Chester, untung di bulan kayak kelapa, nanti nyawa, kesini ayah nalar, nyawa. Dan, jelasin. Kenapa? Karena pemikiran yang tadi yang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi itu menyebar, dimasukkan ke medsos dan sebagainya. Sengaja dimunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelabui pikiran muslim yang sudah teguh, untuk bikin keraguan-keraguan, akhirnya berpindah kan? Dari ahlul haq, ingat, dari ahlul haq kepada madhab iblis. Kepada madhab apa? Ada yang menjawab, enggak ya, saya ini as-salafi. Ya kan kamu salaf, kamu makan iblis. Dan iblis itu lebih salaf daripada Nabi. Salaf itu apa coba? Salaf itu kan dahulu. Bulan mana masih ada dengan iblis coba? Nah itulah, kamu as-salafinya merujuknya sama iblis. Jadi tambahin bagusnya biar lebih jelas as-salafi al-iblisi. Kadita bisa kadita untuk hati juga bagus siapa? Itu aja bulan Ramadan. Nah ini perlu dibuka karena ini masalahnya teknis, masalah mensyukuri anugerah. Maka perlu dikenalkan kepada semua manusia, keluarga, anak cucu kita tentang bahwasannya wujud kanjeng Nabi Muhammad SAW, dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah anugerah terbesar. Titik. Sudah begitu, nanti juga dia mikir sendiri bagaimana menyikapi anugerah. Yang menjadi masalah apa? Banyaknya umat Islam yang tidak sadar, tidak kenal kepada bahwasanya lahir Nabi Muhammad itu anugerah. Itu yang jadi masalah. Jadi yang merasa anugerah itu punya duit, anugerah itu punya jabatan, anugerah itu punya rumah, anugerah itu punya mobil. Kardi jelas. Bulan seperti harus jam 00 lebih 01 jamnya itu. Jamnya. Tidak. Ya. Nanti kita teruskan di pesantren Asyifa Pusat ya di Sumedang tanggal 1 Oktober diundang semuanya untuk mensyukuri kelahiran Nabi SAW. Tanggal 1 Oktober sekaligus itu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kita bersumpah loh sama-sama di sana kita bersumpah. Ingat, kita bersumpah supaya kita istiqomah menjadi ya, umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tanggal 1 Oktober pagi ya, agar dikompakan dan juga difasilitasi yang nggak punya mobil. Coba di setiap daerah lebih bagus ketimbang mobil yang kecil-kecil, difasilitasi dengan bis supaya tidak terlalu banyak mobil kecil di sana. Soalnya kan kekurangan tempat parkir ya. Nah, dan ini tempatnya kan tidak begitu luas ya, cuma kira-kira 50.000 lah. Itu kan setiap Maulid Nabi jamaah yang hadir itu kan di dalam wilayah pesantren, tapi yang banyak itu di desa, di kampung-kampung, sehingga sekitar harus 1 kilo gitu. Nah, jadi datangnya juga harus lebih awal ya. Dan yang diundang, ingat, yang diundang bukan jasmani ruhani kalian saja, tapi yang diundang dengan duit kalian juga. Yang punya ayam, ayamnya diundang. Yang punya doa, doanya diundang. Masa kamu ikut Maulid Nabi, sapi tidak dilibatkan, duit tidak dilibatkan, gitu kan? Ya kan salah kan? Karena yang mendapatkan rahmat Nabi semua alam semesta kan? Sapi dapat gak? Rahmat Nabi sapi dapat? Karena rahmat Nabi itu menyeluruh kan? Giliran mengagungkan Maulid Nabi, sapi itu ingin dipakai mengagungkan Maulid Nabi. Kamu gak bawa, duit kamu gak keluarkan. Salah kamu, salah. Salah, tapi bukan tugas revisi yang bukan. Ini mah Thoriqatun Qofidiyatun Opet. Ya, Thoriqatun Qofidiyatun. Enggak salah saya. Kita tutup majelis yang agung ini dengan doa Maulid bersama-sama. Semoga majelis yang agung ini yang membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebab seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ala alihi sahabat karam wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka hadar al-jarad al-maulid nabiyikal karim wa atina alaina bi barakatihi wa sa'id wa takrim wa askina bi jiwari fi dar an-na'im wa na'imna bil jannah bi na'im al-muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadha an-nabiy mustafa wa alihi al-sidq wal wafa kullana ma'ina wa musrifa wa qawina min al-jannati ghurafa wa rusukna bi jahi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qubula wa izzan wa sharafa. Allahumma inna natawassalu ilayka bi nabiyyil mukhtar wa ali al-athhar wa ashabil akhyar kafir 'anna dhunub wal awzan ya Allah ya Allah ya Allah wa husna min jami'il mahawif wal akhtar wa ma bainana wa bainahum fi dar al-qarar wa minna ma qaddamna min yasir a'malina fil i'lan wal isra warhamna bi rahmatika wa qil lana innaka 'antal 'azizul ghafar ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Kebul. Para jamaah sekalian, sebelum diakhiri dengan salam akhir, Buya sekarang ini untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terutama untuk anak cucu kita, mengadakan majelis taklim bersatu. Jadi semua majelis di setiap kabupaten itu dikumpulkan semuanya dengan para ulamanya, para habaibnya, diadakan ngaji bareng. Majelis taklim bersatu sebulan sekali. Buya ingin di Purwakarta ini ada majelis taklim bersatu. Anak cucu kita hadirkan semuanya agar mengenal kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar mengenal kepada fikrah-fikrah, pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, ya, agar kenal kepada amaliyah dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai Ahlussunnah wal Jamaah as-salaf ini diakui oleh mereka yang mereka itu pada hakikatnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Pada hakikatnya bukan as-salafi yang mengikuti sahabat dan para tabi'in, bukan, ya. Tapi as-salafi al-iblisi, ya. Jadi kapan nanti ya dengan para habaib kita dirembukan, lalu acaranya awal salat isya berjamaah langsung di situ
rotib, ada yang mimpinya lalu maulid, ada yang mimpinya ya adakan hadroh, kalau bisa dikumpulin, disatuin ya di sini namanya kecamatan ini hadroh, lalu di situ kalau bisa pakai kitab-kitab apa yang bagus untuk dibahas ya, untuk menjadi nasihat dan arahan bagi kita semuanya. Nah nanti disepakati oleh semuanya ya. Nanti ada pun yang berbicara adalah para ulama-ulama di Purwakarta ini. Buyanya ingin mendorong, buyanya juga mau mandi gitu kan. Hanya ingin mendorong saja, akan maju di sini terus maju. Dia akan terjaga. Ahlussunnah wal Jamaah ini akan jadi benteng yang kuat. Siapapun yang memasukkan paham-paham selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa tolak. Ya, ingat, ya. Siapkah kalau kita mengadakan acara seperti ini? Oke, nanti kita musyawarahkan. Silakan. Kebetulan para tokoh-tokoh dari para habaib juga hadir, ya. Dari MU hadir, dari MUI hadir. Alhamdulillah, ya. Silakan dimusyawarahkan. Nanti ditentukan waktunya kapan, jam berapa. Kalau bisa di tempat yang luas, dan yang parkirnya enak, terus di Bayang Yusuf. Bayang Yusuf. Tanjung Gede. Untuk di Bayang Yusuf. Iya, ya silakan. Silakan. Kalau ini akan menjadi syiar, ya. Nah, kita berjuang sebelum kita mati, ya. Menitipkan perjuangan ini kepada anak cucu kita dan bersatu semua. Ulama harus bersatu, habaib dan ulama harus bersatu semuanya dengan umaro bersatu, tokoh masyarakat bersatu. Ya. Nah, sekian dari Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu masa menjaga kepada Abu yang telah menyampaikan tausiah dan begitu berkali sekali tentang kegiatan dan kita doakan sama-sama